Ayam Kentucky murah meriah guys. Murah, enak, kriuk. Dan cuma 1.000 perak saja per satu buah. Pastinya juga cocok banget untuk ide usaha. Karena 1 kilogram dada ayam itu bisa jadi 240 potong. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Oke, bahan dan cara membuatnya yaitu: pertama, siapkan 250 gram file ayam bagian dada seperti ini. Kemudian seset tipis dengan menggunakan pisau tajam seperti ini ya. By the way, ini sengaja diseset tipis agar dagingnya itu lebih mudah nempel di tepung, sehingga hasilnya itu juga jadi lebih keriting ya guys. Nah, setelah diseset, potong kecil-kecil dengan berat sekitar 4 gram seperti ini. Potong sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys. Jika dipotong tipis dan kecil begini, maka 250 gram daging ayam itu bisa jadi sekitar 60 potong. Sehingga jika kita membuat 1 kilogram file ayam, maka total general itu ada 240 potong ya. Oke. Sisihkan. Kemudian siapkan bumbu marinasi, yaitu ada setengah sendok teh garam halus, 1 sendok teh bawang putih bubuk atau bisa diganti dengan 2 siung bawang putih yang diulek halus, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi agar aromanya itu lebih kuat, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh paprika bubuk atau diganti dengan bubuk cabai merah juga boleh, sesuai selera ya. 1/4 sendok teh lada bubuk sesuai selera. Setengah sendok teh campuran oregano dan daun basil bubuk kering, opsional alias bisa dilewatkan. 10 ml atau sekitar 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis juga boleh. 50 ml atau sekitar 1/4 gelas air, atau jika ingin lebih enak lagi kita bisa menggantinya dengan susu UHT atau minuman bersoda sesuai selera. Aduk rata. Selanjutnya di wadah terpisah masukkan potongan daging ayam tadi, kemudian tuangkan bumbu marinasinya ya. Aduk hingga tercampur rata. Agar lebih efektif, berikutnya tempatkan di dalam wadah tertutup atau plastik seperti ini dan simpan di dalam freezer minimal 2 jam atau bisa disimpan semalaman agar bumbunya itu lebih meresap. Berikutnya siapkan bahan tepung kering, yaitu ada 1 kg tepung terigu curah. Lebih bagus lagi jika menggunakan tepung terigu protein tinggi atau menggunakan terigu protein sedang juga boleh, sesuai selera ya. Agar lebih renyah dan kriuk tahan lama, masukkan juga 75 gram tepung maizena, 3 sendok teh kaldu bubuk sapi kenor atau bisa diganti dengan 2 sase royco sapi. By the way, ini memang sengaja menggunakan kaldu sapi daripada ayam ya, karena aroma kaldu sapi itu jauh lebih kuat dibanding ayam. Sehingga dengan pemakaian yang sama, maka kaldu sapi ini dijamin hasilnya lebih mantap dan lebih irit. Oke, tambahkan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk, opsional, 1 sendok teh bubuk bumbu kari, dan agar aroma karinya itu lebih kuat, saya sengaja menggunakan kari bubuk India seperti ini guys. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh bubuk oregano, opsional, 1 sendok teh garam sesuai selera, 5 gram atau setara dengan 1 sase bawang putih sesuai selera, 1 sase tepung Kentucky Sasa atau Kobe kemasan kecil atau bisa diganti dengan 1 sendok teh soda kue sesuai selera. Oke, aduk rata. Jokin. Apa sih ge? Ya Allah, takaran sendok ini bisa kelelep nang jero tepung terigu sih kepribadi ceritane lah. Jan. Oke, aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya agar lebih efisien, maka bagi tepung kering menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk perbandingannya itu adalah 1:2. Jadi 1 bagian tepung yang lebih sedikit ini nantinya itu digunakan untuk penepungan pertama ya. Sementara 2 bagian yang lebih banyak ini nantinya itu digunakan untuk penepungan kedua. Oke, sisihkan. Berikutnya siapkan bahan pencelup, yaitu ada 2,5 liter air dingin,
atau menggunakan air es juga boleh ya. Jangan lupa tempatkan saringan agar nantinya itu bisa lebih mudah mengangkat potongan ayamnya. Sisihkan. Oke guys, balik lagi ke marinasi ayamnya tadi ya. Nah, jika dirasa semua bumbunya itu sudah benar-benar meresap dan kondisi ayamnya itu juga sudah normal alias tidak beku gitu, maka segera tempatkan kembali ayam ke dalam wadah seperti ini. Agar lebih kental, tambahkan 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung terigu. Aduk hingga tercampur rata. Nah, lihat, jika teksturnya itu kental begini, maka jika ditepungin juga hasilnya itu jadi keriting maksimal ya guys. Dan jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng. Agar lebih kriuk maksimal, maka oplos dengan minyak padat seperti ini ya. Sambil menunggu minyak panas, segera ambil secukupnya potongan ayam. Untuk jumlah ayamnya itu disesuaikan dengan kapasitas wajan yang digunakan. Oke, masukkan ke dalam tepung kering di wadah ke-1 seperti ini. Selanjutnya aduk rata sambil diputar-putar ringan dengan kedua tangan. Hingga semua bagian ayamnya itu terbalur tepung dengan rata dan menjadi keriting. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, ini dia guys. Berikutnya, masukkan ke dalam bahan pencelup sebentar saja seperti ini. Lalu angkat. Kemudian segera masukkan ke dalam tepung kering di wadah kedua. Aduk cepat dengan gerakan awal diangkat dan diturunkan seperti ini. Kemudian sesekali itu juga diputar-putar seperti ini hingga ayamnya itu menjadi keriting. Gerakannya ini harus benar-benar cepat dan agak lama ya guys. Yaitu sekitar 3 sampai dengan 5 menit tergantung dengan tingkat kecepatan dan kemahiran kita dalam mengaduk ayamnya. Nah, ini dia guys. Jika dirasa kurang keriting, proses pencelupan dan penepungannya itu bisa diulang 1 kali lagi agar hasilnya itu bisa lebih tebal dan lebih keriting sesuai selera. Dan jika dirasa sudah cukup keriting, maka goreng potongan ayam seperti ini. Pastikan begitu ayam dibalut tepung dan menjadi keriting, ayamnya itu segera digoreng alias tidak boleh dibiarkan antri atau menunggu. Karena jika dibiarkan agak lama sedikit saja, maka hasilnya itu nantinya ayam Kentucky jadi rawan keras. Catat. Oke. Goreng dengan menggunakan api besar di awal hingga ayam kokoh. Durasinya itu sekitar 4 sampai dengan 5 menit tergantung dengan api kompor masing-masing. Nah, ini dia guys. Setelah 5 menit digoreng dan ayamnya itu terlihat kokoh, maka segera kecilkan api kompor. Goreng dengan menggunakan api kecil hingga kuning keemasan atau hingga matang luar dalam. Durasinya itu cukup sekitar 5 sampai dengan 7 menit tergantung panas kompor masing-masing. Nah, setelah total digoreng sekitar 9 menit dan ayamnya itu juga terlihat nyaris matang begini, segera besarkan kembali api kompor agar hasil ayam crispy-nya itu tidak menyerap banyak minyak, maka lanjut digoreng sekitar 1 menit. Kemudian segera angkat. Masya Allah, jadi banyak banget guys. Oke, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Setelah matang, jika suka maka sajikan hangat-hangat dengan saus sambal. Masya Allah, tuh kelihatan mantap banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran deh, yang ini enak, sangat layak jual dan recommended banget guys untuk dicoba.